Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Generasi Terkutuk. Video ini kita akan menjelajahi kehidupan dan kontribusi besar Hammurabi, Raja Babylon, yang terkenal dengan kode Hammurabinya. Temukan bagaimana hukum dan kebijakan yang ia terapkan membentuk peradaban kuno dan bagaimana pengaruhnya berlanjut hingga masa modern. Jangan lewatkan cerita menarik kali ini. Hammurabi, nama yang tak terlupakan dalam sejarah peradaban kuno. Mari kita melangkah ke masa lalu yang menakjubkan ini dan mengungkap kisah yang luar biasa. Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama, memerintah sekitar 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Hammurabi memimpin pasukannya menyerang Akkaida, Elam, Larsa, Mari dan Sumeria, sehingga dengan demikian menjadikan kekaisaran Babilonia hampir sama besar dengan kekaisaran Mesir kuno di bawah kepemimpinan Fir'aun Menes yang menyatukan Mesir lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Selain itu, bangsa Babilonia di bawah kepemimpinan Hammurabi dikenal sebagai pemimpin yang efisien, terkenal dengan hukum yang disusunnya, dan menciptakan stabilitas di kawasan yang telah lama mengalami masa pergolakan. Hukum yang digunakan pada masa itu adalah hukum Hammurabi atau Kodeks Hammurabi. Disebut sebagai hukum tertulis pertama di dunia yang telah ditemukan. Kekaisaran Babilonia lama adalah sebuah kerajaan kuno yang berdiri di Mesopotamia, tepatnya di kota Babylon atau Babel, yang berada di lembah Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kekaisaran ini didirikan oleh bangsa Amoria di bawah pimpinan Samuanbum pada sekitar 1894 sebelum Masehi. Pada zaman dulu, antara rakyat Mesopotamia Tengah dan Selatan terlibat pertempuran untuk menguasai tanah pertanian yang subur. Para raja sebelum Hammurabi sudah lebih dulu mendirikan negara kota-kota kecil pada 1894 sebelum Masehi. Ayah dari Hammurabi, Sin-Muballit, telah mengonsolidasikan kekuasaan di wilayah kecil Mesopotamia Tengah Selatan di bawah Babilonia. Sin-Muballit juga telah menaklukkan negara kota kecil seperti Borsippa, Kish, dan Sippar pada waktu itu. Beberapa tahun pertama pemerintahan Hammurabi cukup damai. Pada masa Hammurabi, Babilonia dibangun secara besar-besaran hingga berubah menjadi kota yang besar dan kuat. Babilonia juga berhasil memerdekakan diri dari bayang-bayang bangsa Elam dan menguasai timur Mesopotamia dan menaklukkan kekaisaran Assyria lama. Setelah menaklukkan Elam dan menguasai wilayahnya, Babilonia kemudian menaklukkan kota-kota lainnya seperti Kish, Lagash, Nippur, Borsippa, Ur, Uruk, Umma, Adab, Sippar, Rapikum, dan Eridu. Penaklukan yang dilakukan Babilonia inilah yang kemudian menjadikan persatuan dan kemudian mendatangkan perdamaian di tanah Mesopotamia yang sebelumnya berada dalam pasar konflik dan kekacauan. Selain menguasai Mesopotamia, Hammurabi mengonfirmasi sistem pemerintahan Babilonia lama dengan merombak sistem perpajakan dan pemerintahan. Kota Babilonia, yang merupakan ibu kota kekaisaran Babilonia, dijadikan sebagai pusat peradaban, agama, dan budaya oleh Hammurabi. Babilonia lama juga mengalami kemajuan di bidang perdagangan, hubungan dengan bangsa lain seperti bangsa Kanan dan negeri Syam. Kemajuan di bidang seni arsitektur dibuktikan dengan adanya kuil-kuil raksasa berdinding batu kasar. Sedangkan di bidang ilmu pengetahuan, Babilonia lama diketahui telah menerapkan ilmu matematika dalam menghitung tahun kalender. Selain itu, salah satu kebijakan fenomenal dan terbesar yang dilakukan oleh Hammurabi adalah menyusun undang-undang Babilonia yang kemudian disebut dengan hukum Hammurabi atau Kodeks Hammurabi. Hukum Hammurabi atau Kodeks Hammurabi disusun dan ditulis oleh sebuah prasasti berukuran 2,25 meter yang ditulis dengan bahasa Akkadia. Hukum Hammurabi ditemukan di situs Susa, Provinsi Khuzestan, Iran. Penemunya adalah peneliti Gustave Jussieu dan arkeolog lain pada 1901. Kodeks Hammurabi pun diakui sebagai salah satu hukum tertulis paling awal dan paling lengkap di dunia yang pernah ditemukan oleh peneliti.
Tujuan Hammurabi menyusun hukum ini adalah untuk memerintah populasi manusia yang lebih beragam setelah penaklukan Mesopotamia. Isi hukum Hammurabi dari Babilonia memuat tentang peraturan perdagangan, perbudakan, ganti rugi kerusakan, pencurian, dan hubungan keluarga. Terdapat sekitar 282 pasal yang meliputi ketentuan ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana, dan perdata. Hukum Hammurabi memberi banyak hukuman keras, mulai dari tuntutan pencabutan lidah, tangan, payudara, mata, atau telinga, hingga hukuman mati. Secara keseluruhan, hukum ini mengatur pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang juga diharapkan dapat memastikan hak serta kewajiban masyarakat terpenuhi membangun pemerintahan yang adil. Hukum Hammurabi atau Kodex Hammurabi, walaupun terdapat 282 hukum, namun 32 hukum diantaranya telah terpecah dan sulit dibaca oleh peneliti. Berikut isi dari hukum Hammurabi. Seorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kerugian tetangga yang ladangnya kebanjiran. Pemuka agama wanita dapat dibakar hidup-hidup jika masuk rumah panggung atau rumah umum tanpa permisi. Seorang janda dapat mewarisi sebagian harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya. Seorang dukun yang pasiennya meninggal ketika sedang dioperasi dapat kehilangan kedua tangannya. Seorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anak kepada orang yang menghutanginya untuk selang waktu 3 tahun. Saat ini, piagam Hammurabi telah disimpan dan dipamerkan untuk khalayak ramai di Museum Louvre di Paris, Prancis. Hammurabi meninggal pada 1750. Ia menerima kehormatan unik dan dinyatakan sebagai dewa semasa hidupnya. Kematian Hammurabi diperingati untuk 3 pencapaian, yaitu membawa kemenangan dalam perang, membawa perdamaian, dan membawa keadilan. Selain itu, namanya selalu dikenal sebagai pembuat Kodeks Hammurabi dan kontribusi bagi dunia modern saat ini. Dengan demikian, Piagam Hammurabi merupakan suatu aturan resmi yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan Babilonia. Diperkirakan bahwa dulu hukum-hukum yang diterbitkan dibuat menjadi piagam dalam bentuk prasasti dan diperlihatkan kepada khalayak ramai untuk memperoleh persetujuan. Jadi pada waktu itu, hukum-hukum bukan dibuat oleh pemerintah semata-mata agar sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dalam pengertian ini, Piagam Hammurabi dapat dianggap sebagai pendahulu dari sistem hukum resmi seperti yang saat ini berlaku pada masyarakat modern.